Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pembahasan hikmah nama-nama Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab, sebagai autentitas ajaran ilahi. Sobat Quran, Alkitab berasal dari kata kataba yaktubu yang berarti menulis. Kemudian lahirlah kata kitabun yang berarti kitab atau buku. Dari kata kitabun mendapat imbuhan huruf alif lam ma'rifah yang menjadi alkitabu, yang kata tersebut menunjukkan kekhususan untuk membedakan buku-buku atau kitab-kitab lain. Nah, tidak sama jika dikatakan kitabun yang dalam bahasa Inggrisnya a book dan alkitabu yang dalam bahasa Inggrisnya the book. Sejarah semantik penggunaan Alkitab sama dengan penggunaan Al-Quran. Yang keduanya menunjukkan makna kitab atau bacaan sakral, suci, dan agung. Bacaan yang dianggap biasa, seringkali orang Arab menggunakan kata matlu atau dalam bahasa Indonesianya itu membaca, dan makhtut untuk menulis. Jadi, kata Alkitab dan Al-Quran dengan sendirinya menunjukkan bahwa dua kata tersebut adalah bukan kitab atau bacaan biasa, tetapi berkonotasi bacaan sakral. Itulah sebabnya mengapa ketika diperintahkan Jibril membaca Iqra, Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tidak bisa membaca, ma ana biqori. Artinya, saya bukan orang atau bangsa pembaca kitab suci, karena memang belum pernah ada sebelumnya kitab suci yang diturunkan di negeri Arab. Nah, ini bisa dipahami bahwa belum tentu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca tulisan-tulisan lain yang tidak sakral. Karena perintah Iqra atau bacalah kitab suci bukannya menggunakan utlu yang berarti bacalah buku-buku biasa. Nah, kemudian penggunaan kata Alkitab di dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Bisa berarti Al-Quran seperti dalam ayat Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, yang artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Surat Ad-Dukhan ayat 1-3. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. An-Nahl ayat 64. Alkitab juga bisa menunjukkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, seperti Taurat misalnya dalam ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, yaitu Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Al-Baqarah ayat 78. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka berdua atau dua kaum itu sama-sama membaca Alkitab. Al-Baqarah ayat 113. Nah, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alkitab bisa berarti kitab Lauhul Mahfuz, seperti ditegaskan di dalam ayat yang artinya
Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Nah, ini ayat di surat Az-Zukhruf ayat keempat. Ada juga ulama yang memaknai ayat kitab ini tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat yang kedua. Ini sebagai kitab yang ada di Lauhul Mahfuz karena menggunakan kata isyarat dzalika yang menunjukkan untuk sesuatu yang jauh, tidak menggunakan kata hadza misalnya, kata yang menunjukkan isyarat dekat. Dengan demikian, yang dimaksud Alkitab dalam ayat ini bukan Al-Quran tetapi Lauhul Mahfuz. Intinya bahwa kata Alkitab merupakan nama lain Al-Quran untuk menunjukkan autentitas nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam. Tentang ada atau tidak ada persamaan antara kitab-kitab sebelumnya dapat dianalisis di dalam masing-masing kitab. Yang jelas, Alkitab sebagai bukti autentik ajaran Islam dapat didalami di dalam kitab Al-Quran yang sering juga diistilahkan dengan Alkitab. Nah, itulah pembahasan singkat kita kali ini mengenai hikmah nama-nama Al-Quran, yang pada kesempatan ini kita membahas salah satu di antaranya yaitu Alkitab. Kita akan sambung pembahasan di kesempatan berikutnya. Jangan lupa Anda subscribe bagi yang belum, share video ini kepada teman-teman Anda agar banyak orang lain mendapatkan manfaat dari konten-konten di channel ini. Dan jika Anda punya pertanyaan seputar Al-Quran, seputar menghafal ataupun apapun, insya Allah akan saya buatkan jawabannya di video yang akan datang. Jadi jangan sungkan untuk menuliskan apa yang Anda tanyakan atau yang ingin Anda ketahui. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.